Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya Siti Haryati dari SMK Negeri 1 Lui Munding. Saya Dewi Nurlaila dari SDN Lui Munding 4. Saya Iis Kartini dari SDN Negeri Teja 2. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siwi. Ya, waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siwi? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Sehat Bu Dewi. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Siwi, sebelumnya kita akan melakukan proses coaching di sini ya. Saya di sini itu berperan sebagai pengamat atau observer ya, yang nanti akan melihat proses coaching Bu Siwi nantinya ya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian nanti saat Bu Siwi melakukan coaching ya. Nah, nanti penilaian yang akan menjadi acuannya ini saya harapkan saat proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki potensi dari coaching itu sendiri ya Bu ya. Oke ya Bu. Ya, itu meliputi kehadiran penuh, yang aktif ya, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Tentunya ini juga harus sesuai dengan teknik masak ya Bu ya. Saya juga nanti mengharapkan ini alurnya seperti alur ya. Tujuannya ini nanti identifikasi, rencana, dan juga menjawab. Sudah paham? Paham Ibu. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan, boleh? Boleh. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kali ini saat nanti coaching? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya Bu, yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, nanti dari kedua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Oke, jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu, jadi itu adalah kompetensi untuk mendengarkan aktif ya. Jadi dari mendengarkan aktif ini harapannya nanti si coaching itu akan menemukan solusinya sendiri. Jadi kita tujuan dari coaching ini akan tercapai. Jadi si coaching akan menemukan solusinya seperti itu. Nah, pendengaran aktif adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali dari si kuncinya Bu ya. Betul sekali. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, perihal ketercapaian indikator ini bagaimana yang ingin Ibu hasilkan nanti? Oke, jadi di sini tuh kan nanti saya menerapkan alur tirta ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi ya, kemudian ada tanggung jawab. Nah, dari situ kan nanti si coach itu akan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi langkah-langkahnya sesuai dengan alur tirta. Seperti itu Bu. Baik sekali ya, semua indikator sudah Ibu sampaikan ya, terkait meliputi tirta, kemudian ide solusi, dan juga ini sudah sangat maksimal. Semoga bisa tercapai proses percakapan nantinya ya. Oke, baik. Nah, berarti selanjutnya silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching. Dan saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar. Ibu sudah siap? Siap Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Iis hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semangat semua. Semangat ya. Iya, semangat. Baik Bu Iis, ini kebetulan ya ngomong-ngomong nih, kemarin kan Bu
Is bilang katanya ada yang mau disampaikan nih. Ya, dari saya. Iya Bu, ini permasalahan saya ini di kelas saya tuh banyak siswa, ada berapa siswa, ada 3-4 siswa yang masih belum bisa membaca dengan lancar. Nah itu permasalahan yang saya akan sampaikan sama Ibu. Oke, baik Bu Is. Jadi permasalahan tentang siswa yang masih belum lancar membaca ya. Iya. Baik, ini kebetulan di sesi coaching ini ya Bu Is ya kita punya waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi insya Allah nanti cukup ya Bu Is ya dengan waktu segitu. Oke, baik. Nah untuk yang pertama nih Bu Is, tujuan yang ingin dicapai Bu Is dengan siswa kelas 1 tersebut apa? Tadi kan berarti untuk siswa tersebut kurang bisa membaca Lancar, belum lancar ya. membaca itu. Kira-kira apa ini nanti tujuan dari hasil pembicaraan kita hari Iya. ini? Nah jadi saya mau di akhir semester ini memastikan anak-anak didik saya sudah lancar membaca dan menulisnya Bu. Oke, Iya. Sudah lancar membaca dan menulis sampai dengan akhir Semester ini. Oke, Iya. baik. Nah, menurut Bu Iis nih, tantangannya apa nih? Tantangan dari siswa-siswi kelas 1 ini yang masih belum bisa membaca ya ini ya. Iya. Apa? Nah ini karena banyak sekali tantangannya ya, karena dia itu dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ya, Dari betul, situ betul. ada anak-anak tuh sudah mampu membaca sedikit, Iya. ada juga yang sama sekali belum bisa lancar dalam membaca. Juga dalam menulis juga sama seperti itu. Ada yang sudah lancar, ada juga yang masih raba-raba, ada yang sudah habis sekali. Banyak sekali. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk kendalanya nih Bu Iis ya, kalau untuk kendala yang membuat beberapa siswa tersebut untuk kesulitan mengikuti pelajaran itu apa? Saya rasa anak-anak itu kurang fokus dalam Iya, pembelajaran. kurang fokus, ya. Iya. Nah, karena dalam waktu belajar ini saya rasa kurang cukup yang saya berikan hanya di kelas saja. Iya, jadi kayak pembelajarannya kurang memadai yang saya berikan ya. Nah sekarang nih Bu Is ya, tadi kan tentang permasalahan yang sudah ketemu ya, berarti kan ini tentang siswa-siswa yang masih kemampuan untuk membacanya masih kurang ya seperti itu. Nah untuk rencana si Bu Is ke depan nih ya, jadi langkah apa yang sudah Ibu pikirkan untuk membantu siswa dalam hal kesulitan belajar membaca ini Bu Is? Terima kasih. Nah, dalam hal ini saya sudah berencana untuk membuat kelompok kecil di kelas sehingga siswa yang sudah agak lancar bisa membimbing anak-anak lainnya dan juga saya akan memberikan latihan tambahan untuk siswa yang tertinggal. Oke, Ya. jadi luar biasa ya Bu Is ya, sudah dari situ aja sudah ternyata sudah banyak sekali hal yang sudah bisa dilakukan ya. Nah, kira-kira nih pendekatan pembelajarannya itu yang Ibu Iis coba untuk siswa-siswi yang kurang tertarik untuk belajar membaca, jadi supaya nantinya tuh siswa tersebut lebih tertarik. Jadi kira-kira memakai pendekatan apa Bu Iis? Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menggunakan banyak media visual, juga permainan edukatif untuk membuat mereka supaya lebih tertarik dalam pembelajaran, terutama yaitu anak-anak yang belum bisa fokus dalam pembelajaran. Iya. Oke. Apakah Bu Iis melibatkan orang tua juga di sini? Ya, saya akan melibatkan orang tua. Saya akan memberikan panduan, saran kegiatan yang harus diberikan kepada orang tua di bimbingan di rumahnya untuk anak-anak tersebut ya. Jadi luar biasa ya, di samping dengan itu tadi dengan melibatkan orang tua juga, kemudian Bu Is memakai pendekatan yang ternyata pendekatan itu supaya pendekatan itu menarik buat siswa ya. Jadi harapannya nanti siswa-siswi tersebut Lancar. solusi untuk lancar membaca. Oke Pak Is, Bu Is mohon maaf ya jadi intermezzo ya. Iya. Kalau menurut Bu Is nih, bagaimana nanti Bu Is untuk cara Bu Is untuk mengukur perkembangan dari siswa-siswi Bu Is tersebut? Nah, terutamanya untuk yang mengalami kesulitan belajar ya Bu Is. Iya. Nah, jadi dalam hal ini saya akan melihat dari hasil latihan harian dan ulangan mingguan. Kalau ada peningkatan dari minggu ke minggunya, berarti anak tersebut sudah paham apa yang saya berikan terhadap anak tersebut. Kira-kira tanda-tandanya seperti apa itu Bu Is? Nah, di sini kalau anak itu sudah bisa menghafal huruf dengan lancar, juga dalam menulisnya dia
sudah rapi, juga membaca kata-katanya sudah benar. Saya rasa itu sudah mulai baik, Bu. Iya. Luar biasa ya. Jadi ada progres ya dari situnya ya, gitu kan. Terus kira-kira ini kapan Bu Is nanti akan melaksanakan evaluasinya? Nah, dalam hal evaluasi ini saya rencanakan dalam 2 minggu untuk melihat kemajuan dari masing-masing siswa. Dalam setiap 2 minggu sekali saya akan melihatnya. Nah, kalau sudah ada kemajuan, saya anggap sudah berhasil. Iya. Dalam waktu 2 minggu itu ya Bu Is ya. Iya. Baik. Nah, langkah pertama yang akan Ibu ambil apa nih? Kita kan sudah apa sih namanya dalam sesi coaching ini nih ya. Jadi nanti ada apa sih namanya hasil ya tentunya ya yang ingin Bu Is lakukan apa ini langkah pertama berkaitan mungkin dengan komitmen ya Bu Is ya di sini ya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan mencoba mulai membagi siswa menjadi kelompok belajar kecil berdasarkan kemampuan mereka dan mengatur jadwal komunikasi dengan orang tua untuk memberikan laporan perkembangan siswa mereka, anak-anak mereka sampai mana nih perkembangannya, apakah sudah mulai lancar atau masih agak dalam tahap pembelajaran. Itu saya akan coba berkomunikasi dengan orang tuanya. Oke, jadi sudah ada komitmen juga yang diambil sama Bu Is ya untuk mengatasi permasalahan ini ya. Iya. Kira-kira Bu Is butuh dukungan dari siapa nih Bu Is untuk bisa melaksanakan komitmen ini? Nah, saya akan mencoba berkolaborasi hubungan dengan teman sejawat, juga dengan orang tua siswa, dan juga saya minta bantuan Ibu kalau Ibu ada sedikit bantuan buat saya karena saya di sini sedang mencari ide pemahaman yang edukatif. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Iya, boleh ya Bu Is ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata tadi yang permasalahan yang Bu Is sampaikan berkenaan dengan apa namanya kesulitan siswa-siswi Bu Is dalam hal membaca terus sudah ditemukan solusi ya Bu Is. Tadi Bu Is sudah menyampaikan sampai dengan komitmen yang Bu Is bangun, kemudian dukungan-dukungan dari mana saja Bu Is harapkan untuk bisa mendukung apa namanya rencana aksi Bu Is tadi ya. Mungkin itu ya Bu Is ya percakapan coaching kita di siang hari ini ya. Mudah-mudahan ide-ide yang Bu Is sampaikan tadi bisa dicoba dan bisa dilaksanakan ya sesuai dengan rencana aksi Bu Is. Komitmennya juga dilaksanakan gitu ya. Jadi nanti ketika berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan siapa saja yang di situ yang bisa mewujudkan untuk rencana aksi Bu Is tadi berkenaan dengan kesulitan siswa membaca ini, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu Is ya. Jadi Terima kasih. ada manfaat dari perbincangan kita coaching di hari di siang hari ini ya Bu Is ya. Terima kasih. Oke, Semoga ada sama-sama. manfaatnya bagi kita. Saya sudah bisa menemukan solusinya bagaimana. Kita nanti bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Saya senang sekali loh bisa bertemu dengan Bu Is dan ngobrol dengan Bu Is seperti ini ya. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Is ya. Di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Bu Is. Waalaikumsalam. Baik Bu Siwi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Siwi dengan coaching ya. Terkait proses coaching sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan catatan saya ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal ke Bu Siwi, boleh ya? Ya, boleh Bu, silakan. Nah, Ibu untuk pertanyaan pertama ini apa sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching ini menjadi apa sih indikator yang tercapainya saat proses tadi Ibu coaching itu? Ya. Jadi gini ya Bu ya, tadi itu kan saya itu sebenarnya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan ya Bu ya. Kemudian untuk proses apa namanya kreatifnya juga saya itu tadi memaksimalkan potensi coaching ya. Saya memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu yaitu tadi adalah mendengarkan aktif ya. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu tadi yang kompetensi yang dicapainya itu seperti itu. Baik Ibu, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi dengan apa yang saya catat itu memang sudah semuanya itu sudah termasuk prinsip. Jadi
sebagai tadi kemitraan itu juga sudah terbukti ketika ibu ngobrol itu merasa setara ya, tidak ada perbedaan status. Kemudian ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, di mana ibu sudah berusaha menggali keaktifan dari seorang pecinta dia untuk mengeluarkan berbagai solusi masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga sudah membuat beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang pecinta dia. Juga sudah memberikan potensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Ibu itu sudah sesuai dengan catatan yang saya catat itu ya Bu ya. Nah, kemudian dari alur tinta juga itu dimana ibu tadi sudah memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab juga itu sudah sesuai dengan alur tinta. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya dan dari tadi ibu sudah paparkan itu sudah sesuai, sangat luar biasa ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, ibu itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Ibu, tadi berdasarkan hasil dari coaching yang sudah kita lakukan bersama dengan coach, ada kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi, yaitu tentang kehadiran penuh Bu. Jadi mungkin kan tadi itu sebenarnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh coach lebih dalam lagi mungkin ya, atau unek-unek atau apa. Jadi harusnya mungkin saya mungkin tadi menggunakan teknik stop gitu ya untuk supaya si coach itu lebih nyaman gitu ya, lebih merasa ya lebih nyaman lagi lah seperti itu. Jadi ketika mengungkapkan permasalahannya itu si coach tersebut menjadi relax gitu. Jadi mungkin itu Bu, jadi kesadaran penuh gitu ya, mungkin ya harus untuk kehadiran secara penuh gitu ya. Jadi yang harusnya saya lebih kembangkan lagi gitu. Jadi saya optimalkan lagi mungkin itu Bu. Baik, kehadiran penuh ya Bu yang menjadi harapan ibu agar lebih dipertahankan lagi ya. Nah, saya doakan semoga dari teknik ini bisa segera ibu maksimalkan dalam diri ibu, tidak juga potensi yang lainnya ya, tapi juga potensi ini semakin dalam lagi ibu ini. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching ini bisa lebih sesuai yang ibu harapkan ya. Itu mungkin, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siswi. Selamat siang ya, selamat siang, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Oke, jadi gini Bu Is ya, hari ini kan kita kan mengadakan kegiatan coaching ya. Nah, saya di sini berperan sebagai observer ya Bu Is ya. Saya berperan sebagai observer, jadi sebelum memulai proses coachingnya Bu Is nanti bersama dengan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga Bu Is, dan tentunya saya sebagai observer itu nanti akan melihat proses coaching Bu Is bersama dengan coaching. Oke, bersedia Bu Is ya? Ya, mana iya. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian nanti Bu Is ya, rubrik penilaian dalam observasi ini, supaya nanti Bu Is juga tahu ya apa saja kira-kira yang sebagai acuan dari saya itu, yang saya harapkan itu nanti percakapan dari Bu Is itu sudah memiliki prinsip dari coach ya. Prinsip seorang coach yaitu adanya kemitraan, kemudian nanti juga kompetensi dari coaching itu meliputi present atau kehadiran penuh. Itu harapannya nanti bisa Bu Is lakukan itu ya. Kemudian ada mendengarkan aktif juga ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya, karena sebagai seorang coach itu kan harus bisa untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu Is ya. Iya. Kemudian teknik yang digunakan mungkin nanti juga bisa menggunakan teknik bahasa ya Bu Is. Nah, harapannya itu nanti dalam proses percakapan ini ketika Bu Is melakukan coaching, ya jangan lupa nanti Bu Is menerapkan alur ceritanya ya. Iya, siap. Nah, nanti dari alur cerita itu kan nanti ada tujuannya, kemudian ada identifikasi
identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Itu nanti akan saya jadikan acuan untuk mengamati proses coaching Bu Is ini. Ya, paham Bu Is ya? Saya paham, Oke, saya baik, paham Bu ya. Is. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ada boleh ya Bu Is? Boleh, mantap, iya. Nah, nanti ini yang pertama ini ya Bu Is ya, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Ibu Is kembangkan pada sesi coaching kali ini ya. Jadi kan nanti kan ada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Is, kira-kira apa? Dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, baik, luar biasa ya Bu Is ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, kira-kira dari kedua kompetensi itu Bu Is yang ingin Bu Is kembangkan secara spesifik lagi nih, kira-kira untuk kompetensi yang mana Bu Is? Dalam hal ini saya akan mengembangkan kompetensi yang spesifik, yaitu ingin mengembangkan dan mendengarkan secara aktif supaya saya bisa mengamati potensi, kemudian nanti saya bisa menemukan solusi yang yang terdapat dalam permasalahan yang beliau temui. Ya, jadi memang mendengarkan aktif itu merupakan kunci ya Bu Is ya, supaya nanti Bu Is sebagai coach itu bisa menggali banyak hal ya dari coach tersebut. Nah, ini sekarang nih yang terakhir nih ya, pertanyaan terakhir nih Bu Is ya. Jadi perihal ketercapaian indikator ini, kira-kira nanti yang diinginkan Bu Is itu dalam proses coaching ini berkaitan dengan kecapaian indikator ini yang seperti apa Bu Is? Nah, di sini indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu adalah bahwa nanti dalam coach saya menerapkan alur gerak, kemudian runtut, dan saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, itu biasa sekali ya Bu Is. Jadi sudah Ibu sampaikan ya terkait dengan alur tirta ya. Jadi nanti ide-ide dari ataupun solusi dari coach itu semoga dapat tergali dengan maksimal, kemudian nanti tercapai dalam proses coaching itu nanti ya Bu Is ya. Nah, mungkin itu saja Bu Is yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti sesi coachingnya berjalan dengan lancar dan indikator ketercapaiannya itu juga tercapai gitu ya Bu Is ya. Mungkin itu saja Bu Is. Terima kasih banyak Bu Is ya. Assalamualaikum. Silakan untuk memulai proses coachingnya ya Bu Is. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Is. Alhamdulillah ya, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Is. Nah, alhamdulillah. Bagaimana Bu Dewi hari ini? Untuk hari-harinya kabarnya aman-aman saja kan? Aman sih Bu, cuma ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu karena permasalahan saya yang saya hadapi di kelas saya Bu. Oh begitu ya. Boleh Bu Dewi, silahkan. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Jadi begini Bu, saya kan guru di kelas 2 ya Bu ya. Nah, anak-anak itu mereka itu sering membuang sampah sembarangan Bu. Terutama itu kadang-kadang di kolong-kolong meja Bu, terus bekas makan snack, kadang-kadang mereka itu cuma ya malas untuk membuangnya, mereka simpan di atas meja atau di kolong-kolong meja Bu. Jadi sampah itu banyak berserakan gitu Bu. Iya. Nah, jadi untuk arah pembicaraan hari ini, Bu Dewi ingin membahas tentang anak-anak Bu Dewi yang kelas 2 SD itu yang membuang sampah sembarangan ya. Ya, begitu Bu Dewi? Iya, betul Bu. Jadi tujuan saya ini ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi agar anak-anak itu mau membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Bu. Jadi tidak sembarangan lagi tuh Bu membuang sampahnya tuh Bu. Iya, betul, saya sangat memahami bagaimana keadaan Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Dewi mengetahui kira-kira ini penyebab anak-anak melakukan membuang sampah sembarangan itu apa sih kira-kiranya menurut Bu Dewi? Menurut saya di situ juga kan ada tempat sampah tuh ya Bu ya. Kalau terus dekat setiap kelas itu
disediakan tempat sampah dekat. Kalau dengan alasan tempat sampahnya nggak ada atau jauh, itu kayaknya bukan itu masalahnya gitu. Nampaknya di sini anak-anak itu kurang memahami kesadaran akan menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oh iya. Jadi permasalahan anak-anak yang kurang sadar diri untuk menjaga kebersihan di lingkungannya, sehingga mereka membuang sampah sembarangan. Nah, selain kurangnya kesadaran, kira-kira apa penyebab lainnya dari anak-anak tersebut, Bu? Anak-anak sepertinya kurang tahu, Bu, bahaya dari membuang sampah sembarangan itu, Bu. Oh iya, jadi mereka belum tahu dampaknya ya, Bu Dewi ya. Iya, jadi selain kurangnya kesadaran dari mereka, sepertinya mereka itu belum tahu bahwa dampak dari sampah itu berbahaya, Bu. Nah, kan kalau sudah jelas ya, Bu, ya, dari kurang bersih itu juga jadi kita saat melihat itu juga kurang enak dipandang ya, Bu, ya, mengganggu, terus kenyamanan juga jadi berkurang. Nah, mereka itu sepertinya belum tahu tuh, Bu, dampak dari itu untuk membuang sampah pada tempatnya juga itu kan bisa menimbulkan penyakit gitu, Bu. Iya. Memang anak zaman sekarang memang perlu intens dalam menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan, Bu. Nah, ini adanya kurang kesadaran diri anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya mereka membuang sampah sembarangan. Dari beberapa hal permasalahan yang Ibu Dewi ceritakan tadi, kira-kira menurut Bu Dewi, apa sih langkah yang cocok, rencana, solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Iya, Bu, saya mempunyai rencana. Mungkin nanti saat pembelajaran saya itu saya bisa menyelipkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan agar mereka bisa melihat bagaimana sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan. Itu juga saya akan jadi kalau tidak dibersihkan sampah-sampahnya jadi menumpuk. Dari situ anak-anak bisa melihat tuh, Bu, akibat dari sampah yang menumpuk itu. Selain penayangan video, saya juga akan membuat poster-poster, Bu, dan juga akan menambahkan bikin kesepakatan kelas tuh, Bu, dibutuhkan kesepakatan kelas seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Bu Dewi. Jadi ada rencana memutarkan video biar contohnya lebih konkret gitu ya, Bu Dewi? Iya, Bu. Nah, kemudian pembuatan poster untuk meyakinkan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan menjaga kebersihan, begitu, Bu Dewi? Iya, Bu. Kira-kira ada nggak solusi lain? Karena solusi yang Ibu tawarkan ini sifatnya untuk kelas, padahal untuk kebersihan juga kan tidak hanya untuk kelas Bu Dewi saja, namun lingkungan. Soalnya juga kira-kira Bu Dewi punya solusi lain dampak positif ini yang Ibu gagas bisa dirasakan oleh seluruh kelas, sehingga satu sekolah lingkungan juga bisa merasakan dampak positifnya itu, Bu. Iya, Bu, kalau solusi yang tadi saya tawarkan itu kan memang posisinya hanya untuk di kelas saya saja ya, Bu, ya. Saya juga punya rencana, tapi mungkin di sini saya membutuhkan bantuan dari Ibu Kepala ya, Bu, ya. Saya akan berkonsultasi dengan Ibu Kepala sekolah untuk mengadakan program Jawadah, Bu. Jadi jajan membawa wadah. Nah, di sini anak-anak harus membawa wadah sendiri saat mereka mau jajan tuh, Bu, ya. Nah, tapi ya bagaimanapun kan kepala sekolah ini sebagai pemangku kebijakan ya, Bu, ya. Tentunya ini saya akan menyampaikan ide ini dulu, Bu, kepada Ibu Kepala sekolah sebelumnya. Jadi luar biasa Ibu ini untuk mengadakan program Jawadah sehingga siswa membawa wadah saat jajan ya, Bu, ya? Iya, Bu. Nah, Bu, terkait rencana Ibu Dewi ini sangat luar biasa.
Namun solusi ini juga membutuhkan sebuah komitmen dari Ibu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya di dalam komitmen Ibu juga tidak mungkin berjalan sendiri. Pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang sekitar. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu? Kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan agar bisa membantu Ibu ini? Iya Bu, saya harus berkomitmen dengan menayangkan video-video itu kepada anak-anak ya Bu ya. Tidak sekali Bu, mungkin akan beberapa kali berulang ya Bu ya. Kemudian kan dibuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Itu di situ anak-anak nanti bila ada yang melanggar, mungkin saya bisa menerapkan segitiga restitusi agar menyadarkan anak karena sudah melanggar kesepakatan yang sudah dilakukan. Kemudian untuk program Jawada itu saya juga akan ikut andil Bu saat program itu disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, biar anak-anak juga mengurangi sampah ya Bu ya. Dan saya juga akan berkonsultasi atau mengajak bicara para pedagang yang ada di lingkungan sekolah itu Bu, untuk tidak melayani saat anak-anak itu jajan tidak membawa wadah Bu. Mungkin seperti itu implementasi program dari Jawada ini Bu. Wah, Ibu Dewi sangat luar biasa. Jadi Ibu datang ke saya untuk bercerita tentang keluh kesah terkait anak didik yang kurang sadar akan membuang sampah sembarangan. Kemudian Ibu juga sudah memaparkan penyebabnya apa, dan ternyata Ibu juga sudah menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan yang ada di sini. Luar biasa juga. Komitmen Ibu juga luar biasa. Saya yakin bisa teratasi ini semua, kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan Ibu bisa teratasi. Nah, sekarang bagaimana? Bu Dewi masih resah atau bagaimana sekarang? Iya Bu, setelah saya ngobrol bersama Ibu tadi, awalnya saya galau ternyata, dan ini di coaching ada Ibu, saya ini luar biasa, ternyata permasalahan yang saya temui ini solusinya sudah saya dapatkan, dan saya jadi merasa plong gitu Bu sekarang. Akhirnya saya juga merasa lega, akhirnya Ibu sudah bisa merasakan galau yang tadi. Nanti kalau sudah diterapkan, saya ingin dikabari ya. Terus untuk proses pengembangannya bagaimana nantinya saya kasih kabarnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Saya juga berterima kasih sudah dipercaya mendengarkan keluh kesah Ibu, dan ternyata di sesi mendengarkan ini saya juga mendapatkan ilmu dari Ibu. Bagaimana sekarang Ibu? Ada lagi yang bisa dibahas atau cukup sampai di sini? Sudah cukup Ibu, terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik Bu, Bu Is ya, tadi itu saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Is lakukan bersama dengan Ibu Dewi ya. Ibu Dewinya sebagai coaching, Bu Isnya sebagai coaching, dan luar biasa sekali Bu tadi percakapannya ya. Jadi yang saya lihat itu terkait dengan proses coaching itu sudah ada beberapa catatan ya Bu ya. Namun sebelumnya saya ingin juga menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Boleh, mangga silakan. Jadi Bu, untuk yang pertanyaan yang pertama itu ketika tadi saat proses melakukan coaching ya Bu ya, yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching itu tadi apa Bu? Di sini tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi ini saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu, luar biasa. Tadi memang Ibu sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Dewi ya. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif juga, luar biasa sekali Ibu. Nah,
Ibu tadi berdasarkan dari hasil catatan saya ya Bu Is ya, prinsip-prinsip dari kemitraan itu juga sudah terbukti ya. Ketika tadi Ibu ngobrol merasa setara ya, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga melakukan yang namanya prinsip kreatif ya Bu ya. Jadi di mana Ibu berusaha untuk menggali kreativitas dari seorang koci, sehingga si koci tadi, Bu Dewi tadi akhirnya menemukan solusi-solusi gitu ya dari perbincangan ataupun coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, kemudian Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti ya sesuai dengan supervisi tadi. Ibu melakukan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Sudah dicatat sama saya semuanya Bu. Jadi itu sudah terlaksana, dan yang paling penting itu bahwasanya Ibu menerapkan percakapan coaching tadi yang itu sesuai dengan alur tirta Bu ya. Jadi tadi saya lihat sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian tadi ada rencana aksinya seperti apa, kemudian tadi Ibu juga sudah menanyakan berkaitan dengan tanggung jawab, tadi komitmen yang Bu Dewi lakukan ya untuk dibangun untuk kedepannya itu seperti apa. Jadi itu Ibu gambaran secara umum itu sudah terpenuhi semua tadi Bu ya, luar biasa proses coachingnya ya. Nah, kira-kira Ibu pertanyaan ini yang mungkin yang terakhir ya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil proses coaching tadi, kompetensi apa Bu kira-kira? Iya baiklah, ya yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi yang kehadiran penuh, yang sama mungkin. Tadi coaching tadi ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya teknik stop agar beliau tetap rileks untuk mengungkapkan masalahnya tadi tersebut. Oke, jadi itu menjadi harapan Ibu ya agar Ibu bisa dipertahankan ya Bu ya. Baik, nah saya berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan teknik untuk ke depan ya ketika Ibu nanti melaksanakan coaching kembali ya bisa memaksimalkan lagi potensi yang ada dalam Ibu tadi sudah luar biasa sekali ya. Jadi sudah sesuai dengan alur. Nah, harapan saya ya dalam paradigma coaching ini kan tentunya ada penyampaian pelayanan seorang coach pada coaching itu ya, berpegang teguh pada alur, yaitu adalah alur tirta. Nah, mungkin itu saja Ibu Iis ya, luar biasa untuk coaching siang hari ini. Terima kasih, saya sudah menjadi observer di siang hari ini. Sukses selalu untuk Ibu Iis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Is. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Dewi dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya jadi agar Ibu tahu ya, nanti penilaiannya yang akan jadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dan dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi proses, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching. Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Iya Bu, paham Bu. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Iya Bu, tentu saja boleh Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa tentunya.
Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kedua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya lebih spesifik lagi itu saya ingin mengembangkan mendengar aktif Bu, ya supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya coach saya ini bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan beliau nantinya Bu. Iya, baik-baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, perihal ketercapaian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama bahwa nanti dalam coach saya nanti itu mendengarkan alur cerita Bu secara beruntun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar ini beliau itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu Bu. Baik-baik. Dari semua indikator yang sudah Ibu senantiasa terkait meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya ya. Nah, saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian sudah ditentukan. Iya Bu, terima kasih Bu. Sudah siap? Siap. Ya, silahkan dimulai proses coachingnya. Ya Bu, Ya, baik Bu. terima kasih. Assalamualaikum Bu Siwi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Dengar-dengar Bu Siwi itu katanya ada yang ingin disampaikan ya ke saya. Kira-kira mengenai apa nih? Kita di sini punya waktu sekitar 15 atau 10 menit ya Bu Siwi ya. Bu Dewi. Boleh silakan Oke disampaikan. baik, terima kasih sekali Bu Dewi ya. Jujur terus terang nih saya senang sekali ya siang ini bisa bertemu dengan Bu Dewi, dan memang ada hal-hal yang ingin saya sampaikan bersama dengan Bu Dewi. Ya, harapan saya setelah ini ada pencerahan, kemudian saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu Dewi ya. Jadi permasalahan yang ingin saya sampaikan pada Bu Dewi ini yaitu tentang kebetulan kan saya guru BK ya Bu Dewi ya. Saya guru BK dan memang banyak sekali kalau dibilang masalah persoalan mungkin yang saya hadapi banyak, tapi untuk saat ini permasalahan yang ini menurut saya memang harus segera diselesaikan gitu ya Bu Dewi ya, berkaitan dengan siswa-siswi baru di sekolah saya ya. Jadi di sekolah ini bahwasanya untuk kelas 10 ini ada beberapa siswa yang ternyata itu baru berapa bulan ya Bu Dewi ya ini berjalan di 1 semester ini sudah keluar ataupun mengundurkan diri Bu Dewi. Jadi persoalannya itu adalah tentang siswa-siswi kami yang mengundurkan diri di awal nih, ini kan masih di awal tahun pelajaran nih Bu Dewi. Jadi seperti itu Bu Dewi permasalahannya. Berarti tentang siswa yang keluar atau pindah ya Bu ya? Iya betul. Nah, di sini berarti kira-kira apa nih yang ingin Ibu capai dari percakapan kita sekarang ini? Oke, itu Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Dewi ya. Tadi mungkin tadi sedikit saya sudah menyampaikan bahwasanya saya ingin mendapatkan pencerahan mungkin setelah ini ya Bu Dewi ya. Saya ingin ada solusi bahwasanya ini sebenarnya apa sih penyebab dari siswa-siswa kita ini yang kok ini masih di awal gitu loh. Harusnya kan ketika di awal itu ya masih masa orientasi, mereka tuh semangat-semangatnya. Memang ya kalau dihitung presentasi nggak banyak juga ya Bu ya, tapi kan walaupun hanya cuma 1 ataupun 2 siswa ini kan menjadi, menurut saya ini menjadi hal yang bermasalah juga gitu kan. Kita harus mengidentifikasi nih permasalahan siswanya ini apa gitu loh. Jadi yang ingin saya capai dari sesi coaching kita di siang hari ini ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan siswa-siswa saya yang
ternyata mengundurkan diri ataupun pindah di awal semester, dan ini adalah di awal tahun ajaran baru, masih di awal-awal sekolah ini. Nah, kira-kira anak-anak yang pindah dari sekolah itu menurut Bu Siwi karena apa tuh? Ya, soalnya ya Bu Dewi, itu makanya saya juga menggali-gali nih Bu Dewi, ya, mencari tahu alasannya, mencari tahu ya kenapa siswa-siswi ini kok tiba-tiba saja mengundurkan diri ataupun pindah ya. Tentunya saya juga berkolaborasi dengan wali kelas ya Bu Dewi, ya, tentunya ini adalah wali kelas 10. Saya berkolaborasi dengan wali kelas, saya menanyakan persoalan ataupun siswa-siswi ini tadi berkaitan dengan mungkin satu latar belakang mereka ya, orang tua, terus kemudian berkaitan juga dengan minat. Sebenarnya mereka masuk ke SMK ini tuh benar-benar keinginan pribadi atau dipaksa gitu, karena memang ada beberapa siswa yang ternyata itu ditemukan bahwasanya masuk ke sekolah itu karena paksaan Bu. Jadi ada juga yang karena hanya ikut-ikutan teman gitu, itu banyak sekali ya. Jadi kan mereka tuh masih posisinya masih baru lulus dari SMP ya, biasa kan anak-anak SMP tuh masih kamu lanjut kemana nih gitu kan, ke sekolah asal aja yuk, ke sana aja tuh, ke SMA mana ikut aja, yang satu kelompoknya kan seperti itu ya Bu Dewi ya. Makanya yang saya temukan ini permasalahan siswa ini karena apa ya, itu tadi Bu, mungkin yang pertama itu adalah bahwasanya siswa-siswi kami itu berkaitan juga dengan minat ya, terus kemudian dia masuk ke sini itu benar-benar bermak sendiri atau paksaan dari orang tua gitu. Nah seperti itu. Terus kemudian ada juga Bu yang ternyata karena di sistem PPDB itu kan siswa itu milih ya Bu ya, ada pilihan pertama, ada pilihan kedua gitu kan. Nah, ternyata dia tidak diterima di pilihan pertama, masuklah di pilihan kedua. Nah pilihan kedua itu bukan pilihan yang mereka inginkan, akhirnya masuk di pilihan kedua. Nah ketika belajar dari beberapa bulan ternyata siswa ini nyaman gitu ya, mungkin tidak sesuai dengan maunya dia tuh di pilihan pertama gitu kan. Jadi akhirnya ya mundurlah, pindahlah, nah kayak gitu Bu. Jadi sebenarnya kita juga sudah berusaha untuk memberikan apa ya namanya motivasi gitu ya. Permasalahan itu pasti ada solusinya gitu. Tapi ya gimana lagi Bu, kembali lagi kita tidak bisa memaksakan gitu. Nah seperti itu Bu Dewi ya. Kira-kira berapa persen Bu siswa yang pindah sekolah itu? Kalau presentasi ya Bu ya, memang sih Bu kalau nggak sampai banyak gitu ya, tapi hampir di tiap jurusan tuh ada saja Bu ya. Di tiap jurusan tuh hampir saja. Misal di sini kan ada 4 jurusan ya Bu ya. Untuk yang jurusan teknik otomotif tuh ya lebih dari 1-2 siswa, itu lebih dari 2 siswa ada gitu ya. Terus untuk yang jurusan RPL, TKJ itu ya ada aja Bu. Terus untuk yang jurusan tata boga atau akuntansi itu ada, hampir di setiap jurusan itu ada. Bahkan ada yang malah pengen berpindah jurusan Bu. Ini kan repot juga kalau ini pindah jurusan, nanti ikut lagi bisa pindah semua ini kan. Nah itu Bu. Jadi kalau presentasi memang tidak terlalu banyak presentasi, tapi kan di tiap jurusan itu pasti ada Bu gitu ya. Lebih dari 1-2 siswa itu pasti ada. Itu yang menjadi PR sih Bu buat kami juga Bu. Iya. Terus apa ini dari Ibu ini ada rencana aksi apa ke depannya terkait dengan siswa yang pindah sekolah ini? Depannya nih bagaimana nih dari rencana Ibunya nih, mau bagaimana? Jadi memang ya saya juga karena ini memang menjadi permasalahan yang tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja ya. Saya harus mengidentifikasi dengan baik bahwasanya siswa-siswa ini tuh sebenarnya alasannya apa sih tidak betah ataupun dia ingin pindah sekolah itu tadi ya. Terus rencana saya yang satu untuk memperbaiki lagi ketika untuk sistem penerimaan peserta didik baru ya, memang sudah bagus sekali ya, karena sistem PPDB ini kan sudah dari pusat ya Bu ya, sebenarnya seperti itu. Nah untuk yang internal khususnya di SMK ini yang ingin saya lakukan itu adalah satu, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan pilihannya ya. Kemudian itu disesuaikan lagi dengan bakat minatnya Bu. Mungkin saya akan melaksanakan asesmen awal itu ada nanti psikotes Bu. Kan memang baru terlaksana ini sih Bu, baru terlaksana di tahun ini untuk psikotes di awal kan biasanya kan
untuk jenjang SMA ya Bu yang meminati, tapi menurut saya SMK juga sangat penting sekali Bu untuk psikotes ini. Jadi harapannya ketika dengan psikotes itu kita tahu benar-benar ya anak-anak gimana, kemudian apa namanya, mudah-mudahan saja bisa mengurangi lah gitu kan dampak dari ini tadi ya, siswa banyak yang meminta untuk pindah jurusan atau pindah sekolah atau keluar mengundurkan diri seperti itu Bu. Iya, betul Gitu, betul. ya. Komitmen apa yang ingin Ibu lakukan? Oke Bu, berkaitan dengan komitmen ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwasanya saya itu satu, untuk sistem di penerimaan siswa baru ya harus ada Bu yang namanya psikotes. Kemudian nanti juga ada Bu wawancara ya, wawancara nanti bisa mungkin dilakukan oleh guru BK ya, kita tim BK melaksanakan wawancara ringan lah gitu kan. Intinya anak itu masuk di sini itu pilihan sendiri atau paksaan dari orang tua gitu, karena ya ternyata memang banyak Bu yang ya hanya ikut-ikutan, ada paksaan dari orang tua juga. Ketika ikut-ikutan itu pada akhirnya kan si temannya pindah ikutan juga gitu kan. Nah, seperti itu Bu. Jadi komitmennya yang saya lakukan itu ya memperbaiki untuk proses seleksi dan penerimaan siswa baru ini, terus kemudian akan menggali lagi ya Bu ya, jadi supaya berkuranglah intensitas siswa-siswa kita yang pindah ataupun keluar di awal-awal tahun pelajaran ini Bu. Baik Bu, ini ternyata Ibu juga sudah memiliki solusi dari perbincangan ini, dari masalah Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mengutarakan komitmen Ibu juga sudah ada ya. Kira-kira Ibu butuh dukungan apa ini dari siapa atau bagaimana nih untuk melaksanakan komitmen yang tadi Ibu disebutkan? Baik Ibu, kalau dukungan tentunya kita butuh dukungan dari semua warga di sekolah ini ya Bu ya, berkolaborasi semua dari guru, kemudian dari panitia seleksi penerimaan siswa baru, kemudian dari pimpinan juga kepala sekolah. Kami membutuhkan dukungan itu dan komunikasi nih dengan orang tua siswa juga Bu. Kita harus melibatkan orang tua siswa untuk menyampaikan misal ada persoalan kendala apa di siswa-siswinya gitu loh. Jadi supaya ya permasalahan ini tidak nambah lagi gitu Bu. Nah, seperti itu gitu ya. Baik, di sini sesi coaching kita ini sudah selesai. Ini ya, alhamdulillah berjalan lancar. Kita atau ada lagi yang mau Ibu sampaikan atau sudah cukup kita tutup? Oke Bu, ya intinya mah Bu ya, tadi alhamdulillah ya Bu ya, tadi saya itu ada ya kayaknya memang ada suatu hal yang mengganjal Ibu ini ingin saya sampaikan ke Ibu Dewi gitu. Setelah ternyata dari percakapan ya ringan seperti ini tuh ada hal yang saya rasakan tuh, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Bu ternyata gitu ya. Jadi ada solusi yang saya dapatkan gitu ya. Jadi saya terima kasih sekali Bu Dewi sudah mau untuk mendengarkan saya gitu ya, mendengarkan saya terus kemudian menemani saya untuk pada akhirnya saya dapat menemukan solusi ini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Siwi, mudah-mudahan rencananya Bu Siwi berjalan dengan lancar ya. Kedepannya juga tidak ada ini lagi. Nanti selanjutnya perkembangan kedepannya saya tunggu informasinya dari Bu Siwi ya. Terima kasih banyak Bu Siwi sudah bercerita pada saya. Dan hari-harinya lebih happy. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih sama-sama Bu Siwi. Saya akhiri ya Bu Siwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Siwi. Baik Bu Dewi, tadi saya sudah menanggapi proses dari percakapan Ibu dengan coaching. Terkait proses coachingnya sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh Bu. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching yang Ibu tadi lakukan?
Di coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk potensi inti yang sudah saya terapkan ini tadi adalah mendengarkan aktif, juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Ibu, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi dengan hasil catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan setara. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan potensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Ibu harapkan ada 2 yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga Ibu sudah terlaksana. Ibu yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ini adalah pertanyaan terakhir Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi itu, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu kehadiran penuh Bu, dimana mungkin tadi coaching itu ada sedikit lemah-lemah gitu ya Bu ya. Kemudian seharusnya saya itu tadi menggunakan harusnya saya itu menggunakan ketik stop biar si coach ini merasa lebih tenang terlebih dahulu gitu Bu. Biar beliau itu lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dipertahankan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak juga hanya potensi ini, tetapi juga potensi yang lain, agar kemudian ketika memberikan sebuah pertanyaan coaching terhadap mitranya atau coachingnya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan dalam para mitra coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coaching Ibu. Tetap berpegang teguh pada alur kita. Terima kasih Ibu. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.